Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ewi Jeriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, aku akan membahas bidang garapan yang lainnya, yaitu tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Masih membahas terkait dengan bidang garapan-garapan yang ada di ADM dan Supervisi Pendidikan. Secara umum, administrasi dan manajemen terkait dengan proses pengelolaan 7M plus 1I, yang dimana salah satu dari 7M itu adalah Men, yaitu manusia atau sumber daya manusia administrasi pendidikan. Jadi dalam pendidikan dan tenaga kependidikan atau yang lebih dikenal dengan administrasi PTK, di sini kenapa PTK perlu dikelola, mengapa sangat penting, dan bagaimana cara mengelolanya. Pengertian terhadap pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Jadi, mereka tidak terlibat langsung dalam proses pendidikan, tetapi hadirnya mereka mampu menunjang proses pendidikan di lembaga pendidikan seperti di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang namanya pendidik banyak sekali jenis atau macamnya. Pendidik, mereka yang dinamakan dengan pendidik, mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, pamong belajar, atau instruktur dan lain-lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan proses perencanaan pengelolaan yang membentuk aktivitas yang harus dilakukan di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan tenaga pendidik itu diterima sampai nantinya tenaga pendidik itu pensiun. Dengan melalui proses yang panjang seperti adanya proses perencanaan, sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian gaji, tunjangan, dan pendidikan atau dalam pendidikan ini terdapat latihan dan pengembangan sampai nantinya berhenti atau pensiun. Dengan penjelasan lain, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan ini proses pengelolaan sumber daya manusia. Disebut pendidik dan tenaga pendidikan mulai dari mereka masuk ke lembaga pendidikan sampai berhenti, yang memiliki proses yang panjang. Mereka memiliki keakuan yang berbeda, motivasi yang berbeda, dan tujuan juga berbeda. Agar memiliki tujuan yang sama, mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda, sosial dan budaya yang berbeda, harus didesain atau dirancang dan dikelola sesuai dengan SOP yang ada di lembaga pendidikan. Sesuai dengan teori X dan Y, di mana pada teori X ini mengatakan bahwa manusia itu sifatnya pemalas. Jika diberikan kesempatan untuk yang tidak mengeluarkan tenaga lebih banyak, mereka akan lebih memilih untuk berdiam saja dan lebih memilih untuk bersantai. Dan pada teori Y, dalam teori Y ini adanya motivasi, dorongan motivasi terhadap diri manusia untuk menjadi lebih baik dan mengerjakan hal-hal yang baik untuk kedepannya lagi. Pendidik dan tenaga pendidikan, berapapun dewasanya seseorang, kedewasaan itu tidak dilihat dari sisi umurnya, dari sisi pengalamannya saja, tetapi dilihat dari kearifan, kejujuran seseorang untuk terbuka, untuk berperilaku dan bertanggung jawab sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Jika tidak ada SOP yang berlaku, maka pendidik dan tenaga pendidikan akan sama dengan manusia lainnya, tidak memiliki aturan untuk mendesainnya secara sedemikian rupa. Sementara lembaga untuk mencapai tujuan pendidikan punya aturan atau red yang jelas. Jika dibiarkan begitu saja, semua orang tidak akan sampai kepada untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada akhirnya tidak bisa
mendukung tujuan dari pendidikan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang proses dari administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Secara garis besar ada 3 langkah atau kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pengadaan, yang kedua penempatan, dan yang ketiga orientasi. Nah, pembahasan yang pertama mengenai pengadaan. Pengadaan yaitu yang harus diperhatikan adalah yang pertama analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Dalam hal ini kita dalam sebuah lembaga pendidikan harus mengira apa kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah lembaga sekolah, seperti memperhatikan guru apa yang dibutuhkan dan serta yang harus diperhatikan adalah rasio guru dengan siswa atau rasio siswa dengan guru. Apakah sudah ideal? Jangan sampai rentangnya terlalu jauh, karena jika tidak sebanding maka pelayanan yang diberikan pun juga tidak baik gitu. Dan ini menjadi dasar pertimbangan penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan di sebuah perguruan tinggi atau sekolah berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, rekrutmen, itu menguraikan yang seharusnya ada di bagian-bagian tertentu. Adanya perbincangan tim seperti apa orang yang dapat diterima di lembaga pendidikan, seperti apa tipenya. Dan yang ketiga, seleksi, menemukan yang baik dari yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dipilih berdasarkan siapa yang pantas, yang paling memenuhi syarat dari pengadaan atau perekrutmen tenaga pendidik dan pendidikan. Yang kedua, proses yang kedua yaitu penempatan. Setelah mendapatkan calon-calon terbaik yang bergabung sebagai PTK di sekolah atau di perguruan tinggi, kemudian dilakukan penempatan. Proses peletakan ini diletakkan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Mereka yang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dapat didelegasikan, tugas-tugas yang seharusnya sesuai dengan keahlian mereka, sehingga tujuan akhir penempatan adalah the right man in the right place and the right man behind the right job. Jika ingin mengubah suatu kualitas pendidikan, maka harus dimulai dari kita sendiri sebagai pembentuk kebijakan, di mana kita sebagai pengambil kebijakan itu maka akan mengubah jalan ke depannya nanti gitu. Dan yang proses yang ketiga, orientasi. Dalam orientasi ini dilakukan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi di rekrutmen yang panjang diterima sebagai anggota keluarga dalam pendidikan. Ketika sudah menjadi seorang tenaga pendidik, kita akan melakukan kewajiban dan hak kita, dimana jika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita sebagai tenaga pendidik atau pendidik. Jangan sampai kita mendahulukan hak kita daripada kewajiban kita, karena jika kita sudah melakukan meminta hak duluan, maka kewajiban itu akan kita abaikan, yang sebagaimana itu kewajiban itu adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai pendidik. Mengenai hak sebagai pendidik dan tenaga kependidikan akan mendapatkan berupa gaji, tunjangan, serta penghargaan. Nah, yang pertama akan membahas mengenai gaji. Gaji merupakan pengeluaran untuk kompensasi yang dikeluarkan kepada seseorang pendidik, pemerintah, pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji pokok, tambah berbagai jenis tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh si penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Untuk gaji PNS itu diterima setiap bulannya, sedangkan gaji untuk honorer itu dihitung berdasarkan jumlah kerja, kinerja kerjanya atau tugas-tugas yang telah dilakukan oleh PNS tenaga honorer. Hak yang kedua yang didapatkan oleh
tenaga kependidikan dan pendidik adalah tunjangan. Tunjangan ini terbagi dua, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94, yang dimana dalam tunjangan tetap itu merupakan sebuah pembayaran kepada tenaga kerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur, kontinu, berkelanjutan, yang dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian prestasi kerja, tunjangan jabatan atau profesi, terus tunjangan daerah terpencil lainnya. Sedangkan kalau untuk tunjangan tidak tetap, tunjangan yang diberikan yang tidak dikaitkan sama sekali dengan apapun, yaitu dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian prestasi kerja, tunjangan jabatan atau profesi, serta tunjangan daerah terpencil lainnya. Tetapi dalam tunjangan tetap ini diberikan dalam bentuk uang transportasi, uang makan, tunjangan kerja, dan produktivitas. Selanjutnya, hak yang ketiga, penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemangati, memotivasi agar PTK tersebut bekerja dengan sebaik mungkin, serta dalam pekerjaannya itu dapat menempuh waktu yang tepat, dan serta nantinya jika dengan penghargaan ini PTK tersebut atau pendidik dan tenaga kependidikan itu lebih bersemangat lagi dalam bekerja dan tepat waktu dalam pekerjaannya dan memberikan yang terbaik dari pekerjaannya tersebut. Selanjutnya itu cuti yang didapatkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, seorang pekerja PTK mempunyai hak untuk cuti tahunan sekurang-kurangnya yang didapat yaitu 12 hari, dan terkhususnya untuk perempuan akan mendapatkan cuti yang cukup lama seperti cuti 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah. Maksudnya di sini cutinya itu cuti untuk perempuan yang sedang hamil dan ingin melahirkan, yang dimana cuti ini diakumulasikan menjadi 3 bulan. Nah, jadi cukup lama nih libur untuk perempuan yang dimana mendapatkan libur selama 3 bulan. Dan selanjutnya hak yang didapatkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pembinaan dan pengembangan. Dalam pembinaan dan pengembangan ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis sebagai pegawai, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini yaitu mengembangkan secara teoritis dan konseptual serta moral keseluruhan dengan memperhatikan kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Melalui pendidikan dan latihan ini dalam rangka melatih skill dan kemampuannya agar skill-skill yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan ini dapat diandalkan nanti dalam proses pengajaran, serta nantinya akan dapat mencapai tujuan dari pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi nantinya. Nah, yang dalam pembinaan dan pengembangan ini terdapat langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu adanya kebutuhan. Dalam kebutuhan ini menentukan kebutuhan, menentukan sasaran, mengidentifikasi berbagai prinsip belajar karena tujuan utamanya adalah belajar. Nah, maka dalam pelaksanaan ini program yang akan direncanakan ini harus dikelola atau didesain sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan baik nantinya. Selanjutnya yang terakhir itu dalam sebuah perencanaan pasti nanti adanya evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan, kapabilitas, kualitas segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan sebagaimana mestinya.
Dan jika sudah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga nantinya tidak ada lagi kerugian-kerugian yang akan terjadi. Dalam evaluasi yang harus dikerjakan yaitu mengenai 5W1H yang terkait dengan kinerja terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang tidak yang dimana evaluasi menjadi satu titik perbaikan untuk plan berikutnya dan menjadi siklus yang tidak berhenti, yang dimana siklus ini berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pendidikan secara efisien dan efektif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat mencapai target tersebut sebelum waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu terdapat unsur-unsur yang dapat dinilai seperti unsur-unsur ini yang dinilai adalah dari PTK tersebut seperti kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan termasuk kepribadian. Hal ini akan dinilai nantinya. Jika sudah sempurna, maka pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bisa menjalankan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dan dapat mencapai tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.